Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrun 'azimun wa syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa ba'd. Bagaimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Ya, mau liburnya kapan ini Pak? Terakhir kapan liburnya? Besok ya, hari Jumat atau Kamis, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bertambah keberkahan dan kebahagiaannya di bulan suci Ramadan, karena umumnya mendekati Ramadan selesai itu semua senang ya Pak ya. Senang karena ada macam-macamnya ya, ada bonus, ada THR, ya, itu semua bagian dari keberkahan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita bersyukur alhamdulillah di mana walaupun kita begitu padat aktivitas ataupun kegiatannya, namun kita termasuk orang-orang yang senantiasa ditunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang selamat. Sehingga walaupun di antara Bapak Ibu rata-rata pejabat ya, kemudian juga di antara Bapak Ibu ya sebagian konglomerat gitu ya. Namun alhamdulillah tidak terhalang untuk kita bisa bersujud ya. Kalau kata Gus Baha itu, kita itu walaupun tidak jadi apa-apa ya, kita nggak jadi pejabat, kita nggak jadi konglomerat gitu ya, kita nggak jadi pengusaha besar itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita itu jadi orang yang bisa sujud, itu nikmat Allah yang paling mulia, itu nikmat Allah yang paling besar. Karena begitu banyak Bapak Ibu, seorang pejabat, seorang konglomerat ya, seorang pengusaha besar itu tidak bisa sujud Pak ya, tidak bisa hadir ke masjid, tidak bisa untuk sholat 5 waktu, tidak bisa ngaji ya. Namun alhamdulillah Bapak Ibu, Allah senantiasa memberikan kebaikan yang banyak kepada kita, sebagaimana Nabi SAW bersabda, qad aflaha man hudiya bil Islam. Sungguh yang paling beruntung itu adalah mereka yang diberikan petunjuk Islam ya. Mudah-mudahan kita terjaga iman dan Islamnya. Amin ya Allah. Salawat dan salam Bapak Ibu kita sampaikan selalu kepada uswah hasanah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqomah hingga hari ini ya. Istiqomahnya bukan karena ikut organisasi ikatan suami takut istri di rumah ya. Tapi istiqomahnya karena benar-benar terjaga Bapak Ibu ya, kita dari amal soleh di bulan Ramadan ini. Bahkan di 10 hari terakhir juga kita masih tetap eksis dan istiqomah insyaallah ya. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda Bapak Ibu ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak pun di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan salah satu kebaikannya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu, alhamdulillah saya menjadi saksinya ya. Bapak Ibu di pada sholat duhur ya, enaknya kan qailullah ya Pak ya. Qailullah itu apa Pak? Ya, tidur siang ya. An-naum fi muntasofin nahar, yaitu tidur di pertengahan hari ya. Ini enak sekali memang Pak, apalagi di masjid isis ya, empuk, karpetnya wangi, itu nikmat sekali kalau untuk istirahat tidur itu Pak. Namun Bapak Ibu disempatkan untuk mengkaji ataupun untuk mendengar mauidhah hasanah di setelah sholat duhur ini, walaupun nanti ketika baru 10 menit 15 menit tertidur nggak apa-apa Pak ya. Ya, tapi baca doa dulu ya dari sekarang ya, biar ibadah ya, biar ibadah tidurnya gitu. Doanya apa? Bismika. Nah, saya kira lupa karena lagi puasa, yang ingat Allahumma laka sumtu ya. Ya, Bismika Allahumma ahya wa amat. Jadi nggak apa-apa Pak, sambil tidur sambil ngaji nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ya, kita sudah memasuki 10 hari terakhir. Tadi tulisannya 22 Ramadan ya. Ya, betul ya. Ini versi Muhammadiyah atau pemerintah ya Pak? Ya. 24.
Ya, 23 ya. Ya, ya saya juga nggak pernah ngitung. Intinya itu saya isi bulan-bulan Ramadan hari-harinya dan tidak terasa Bapak Ibu ternyata kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Nah Bapak Ibu, umumnya di 10 hari terakhir ini masyarakat kita ya itu berbeda dengan sebagian masyarakat di belahan lainnya ya. Contohnya di Tanah Suci Pak ya. Belum lama kemarin saya baru mengantar jamaah juga di Ramadan itu di sana itu Bapak Ibu awalnya sudah luar biasa, pertengahan tambah istimewa, dan kalau di akhir Ramadan 10 hari terakhir ini ya gila-gilaan Pak bahasanya gitu ya. Jadi orang itu betul-betul memahami arti Ramadan itu saking luar biasanya seperti itu Pak. Nah kalau di kita itu entah kenapa dan faktornya apa ya Pak ya. Jadi 10 hari pertama itu semangatnya gaspol, pertengahan sudah mulai tuh rinditnya, sudah mulai slow. Nah, 10 hari terakhir itu malah hilang Pak. Ya, nah ini perlu kita kuatkan kembali Bapak Ibu terkait dengan 10 hari terakhir ini. Kenapa? Karena sebetulnya kata Nabi SAW, khairul umur khawatimuha. Sebaik-baiknya segala urusan itu justru adalah di penghujungnya Pak. Termasuk Ramadan itu yang paling besar dan paling obral-obralan keutamaan keistimewaannya adalah di 10 hari terakhirnya Bapak ya. Begitu juga besok akhir hayat kita Pak. Akhir hayat kita Bu, itu nanti ditentukan itu di penutupnya ya, di penghujung usia kita. Nah, makanya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Nabi SAW itu menuntunkan doa yang perlu kita hafal Bapak Ibu agar kita itu mendapatkan sesuatu yang baik di akhir kehidupan ataupun amalan kita. Doanya Bapak Ibu bisa buka nanti di doa Khatmul Quran ya. Setelah surat An-Nas ada itu doanya itu di pertengahan halamannya. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah jadikanlah sebaik-baiknya umurku akhirah ya, di penghujungnya. Wa khairu amali khawatimah, dan jadikanlah sebaik-baiknya amalanku di penutupnya ya. Dan jadikanlah wa khairu ayyami yauma alqaka, dan jadikanlah sebaik-baiknya hariku adalah ketika nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting Bapak Ibu, karena dalam hadis arba'in yang ketiga juga kita sudah pernah bahas Bapak Ibu ya, ada orang yang antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal lagi Pak. Jadi ada wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada di antara kalian itu yang beramal soleh ya, yang mengantarkan ke surga amal solehnya itu. Sampai jaraknya surga dengan dirinya itu tinggal satu hasta lagi ya. Tinggal satu tangan lagi Bapak Ibu. Fayasbiqu alaihil kitab, namun takdir Allah berlaku Bapak Ibu, mendahului. Kemudian fayamalu bi amali ahlin nar. Nah, orang yang sepanjang hidupnya itu berbuat soleh, beramal soleh, tapi ternyata di penghujung episode kehidupannya malah berbuat ahli neraka Bapak Ibu. Walaupun cuma satu atau beberapa kali. Kemudian apakah jadi masuk surga Bapak Ibu? Tidak ya. Fayadukhuluha, malah akhirnya jadi masuk neraka. Nah itu pentingnya kita memohon kepada Allah agar senantiasa ditetapkan dalam keistiqomahan dan ketakwaan. Maka Allah mengajari kepada kita doanya apa lagi? Satunya kalau tadi Nabi yang mengajari, kalau ini dalam Al-Quran saya lupa ayatnya, apa kalimatnya itu? Sabit qalbi ya Rabbi, sabit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini ya. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, sabit qalbi. Ya, teguhkanlah ya pendirian kami, hati kami ala dinik, kepada agamamu. Agama itu jalan yang lurus ya, syariat, jalan kehidupan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi begitu ya pentingnya kita mengingat bahwa justru finalnya ya yang di bulan Ramadan dari 30 hari ini justru adalah di 10 hari terakhirnya ya. Maka mudah-mudahan kita terjaga keistiqomahannya. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu saya sampaikan kembali, mungkin sudah pernah mendengar juga, ini motivasi buat kita Bapak Ibu terkait dengan apa yang terjadi kepada Tolhah bin Ubaidillah. Ini karena waktu jadi saya percepat ya. Bapak Ibu, Tolhah bin Ubaidillah ini adalah seorang sahabat Nabi yang salah satunya itu mendapatkan kabar baik, yaitu mubasysyirina bil jannah ya, 10 orang yang pertama kali masuk
surga. Ini luar biasa Pak ya. Jadi punya keutamaan. Jadi sahabat-sahabat tertentu itu punya keutamaan. Salah satunya mendapatkan jaminan waktu masih hidupnya bahwa orang-orang ini yang 10 ini akan masuk surga lebih dulu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekaligus saya menyampaikan kisah Tolha ini supaya kita Ramadan yang sudah kesekian kalinya hingga hari ini juga kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, supaya amal-amal kita itu sempurna Bapak Ibu ya, supaya amal-amal kita itu cukup mengantarkan tadi kepada puncak kebahagiaan kita. Wabil khusus kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi, innalishaim farhatani. Bagi orang yang puasa itu punya 2 kebahagiaan Bapak Ibu. Kebahagiaan yang pertama adalah inda fitrihi, yaitu ketika dia berbuka. Walaupun makna fitri di sini itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan ketika berbuka. Nah, saya tanya dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu buka puasa senang nggak Pak lagi puasa? Oh, senang ya, sampai jam 4 sudah ditunggu-tunggu ya, dan sudah disiapkan macam-macam menunya ya. Saking senangnya. Nah, penafsiran kedua para ulama adalah ingda fitrihi di sini, orang yang puasa itu senang adalah ketika berhari raya ya, ketika berlebaran, apalagi hari raya Pak ya, senang banget ya, karena dosa-dosanya diampuni ya, dikembalikan lagi kepada sesuai fitrahnya, dan belum lagi pernak-pernik duniawinya ya, insya Allah. Nah yang kedua Bapak Ibu, puncak tertinggi yang Allah berikan sebagai kebahagiaan bagi orang yang beriman yang berpuasa adalah ingda liqa arabihi. Jadi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berpuasa yang kesekian kalinya ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dijadikan pundi-pundi untuk beramal soleh, sehingga kita itu cukup ya, amal kita itu untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, mau ketemu sekarang atau nanti Pak? Ya, jangan dulu sekarang Pak Ustadz, belum lunas. Ya nanti kalau sudah lunas nggak apa-apa ya, maksudnya sudah lunas rezekinya ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itu kebahagiaan yang akan didapati oleh orang yang beriman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini 1 hari saja kebaikannya itu Masya Allah sangat istimewa sekali Bapak Ibu. 1 hari saja orang beramal soleh di bulan Ramadan itu kebaikannya luar biasa. Nah ini maka kisah Tolha ini saya sampaikan kembali supaya Bapak Ibu lebih semangat lagi nih ya, berburu pundi-pundi pahala, ampunan, berkah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihadirkan di 10 hari terakhir ini. Ini hadisnya itu Bapak Ibu dari Ibnu Majah dan juga An-Nasai. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Hasan Al-Albani juga, di mana bahwa Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mengisahkan tentang apa yang terjadi kepada dirinya, bahwa beliau menyebutkan bahwa anna rajulaini min baliyin qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu ada 2 orang min baliyin, dari Bali. Nah, Bali itu di mana Pak? Bali itu di mana? Oh, Jawa Timur sana ya. Nah, Bali di sini bukan Bali kita ya, di Pulau Dewata, bukan Bapak Ibu. Jadi Bali itu adalah nama kabilah ya, nama kabilah yang termasyhur, yang terbesar, tapi bukan di Jazirah Arab. Kalau di Jazirah Arab apa Pak? Suku Quraisy ya, suku Quraisy dari kabilah Bani Hashim, itu yang terkenal kalau di Arab. Nah kalau Bali itu adalah suku yang paling masyhur, terkenal di daerah Syam. Syam itu Palestina sekarang ya Pak ya, Suriah. Nah itu dari Bani Qudo'ah. Kalau tadi Bani Hashim, kalau Quraisy, kalau ini Bali itu Bani Qudo'ah. Nah datang jauh-jauh dari Palestina, dari Suriah kepada Nabi SAW yang lokasinya pada saat itu Nabi sedang di Madinah Bapak Ibu. Nah kemudian wakana islamahuma jami'an, keduanya datang jauh-jauh dari Palestina bertemu dengan Nabi di Madinah itu dalam rangka ingin bersyahadat Bapak Ibu, ingin memeluk agama Islam ya, menyatakan keislamannya langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Nah 2 orang ini Bapak Ibu karakternya beda. 2 orang ini, yang satu setelah keislamannya itu asyadda ijtihadan, itu sangat rajin sekali Pak ibadahnya ya, Islamnya itu beneran ya, rajinnya luar biasa. Nah adapun yang satunya ya, itu biasa-biasa saja Bapak Ibu, biasa-biasa saja ya, ya seperti kita mungkin ya Pak ya. Kita kan biasa-biasa aja ya Pak ya. Ya.
Nah, kemudian Bapak Ibu, fagoza al-mujtahidu minhuma. Ya. Nah, dari dua orang itu baru masuk Islam Bapak Ibu, langsung terpanggil hatinya untuk memenuhi panggilan jihad, ya. Fastushhida, kemudian setelah itu Bapak Ibu dia ikut berperang, kemudian gugur di medan tempur atau syahid. Tsumma makatha al-akhar, adapun yang satunya, yang tadi yang biasa-biasa Bapak Ibu, dia itu tidak ikut berjihad, Pak. Ya. Dia itu tidak ikut berjihad, kemudian ba'da husanah tsumma tufiya. Kemudian dia setelah keislamannya itu diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Kemudian setelah itu sakit dalam riwayat yang lain, kemudian setelah itu meninggal dunia. Jadi Islamnya bentar banget, Pak, ya. Kalau kita Islamnya sudah cukup lama ya, Pak, ya. Bahkan dari kecil. Di sini ada yang mualaf? Ada ya. Semoga yang mualaf insyaallah dikuatkan iman dan takwanya. Amin ya. Nah, ini Bapak Ibu, kisah ini orang yang belum lama Islamnya, yang satu langsung meninggal dunia karena ikut berperang ya setelah keislaman. Nah, yang satu Bapak Ibu dia hanya diberikan waktu kesempatan oleh Allah 1 tahun ya. Islamnya biasa-biasa, kemudian setelah itu sakit, kemudian meninggal dunia. Nah, kemudian Thalha bin Ubaidillah melanjutkan kisahnya ini Bapak Ibu dalam hadis ini, fara'aitu fil manam. Maka suatu malam aku itu bermimpi, ya. Bainana ana ingda babil jannah ida ana bihada fa kharaja kharija minal jannah fa adina lil ladina tufiya al-akhar minhuma. Nah, kemudian dalam mimpinya Thalha itu Bapak Ibu, beliau berada di depan pintu surga. Kemudian keluar dari dalam pintu surga siapa Bapak Ibu? Malaikat. Malaikat penjaga surga siapa, Pak? Namanya? Aduh, kebalik ya. Ini saking karena puasa jadi terhambat ya sirkulasinya. Ya, kalau Malik siapa? Penjaga neraka ya, Malik itu. Kalau penjaga surga Ridwan ya. Nah, ini saya kemarin ada unik, Pak. Pengajian tarawih, kultum tarawih di daerah Tugu Jetis. Tugu kota itu. Jadi ada satu masjid itu ketika kultum tarawih itu ditaruh di atas mimbar itu ada 5 amplop, Pak. Nah, yang 4 amplop itu tulisannya, Pak Ustadz, yang 4 amplop ini itu untuk nanti tanya jawab. Jadi Ustadz bertanya tentang materi yang tadi disampaikan, nanti jamaah yang bisa jawab nanti dapat 4 amplop ini. Bapak-bapak 2, ibu-ibu 2 katanya. Terus yang satu lagi untuk Pak Ustadz katanya gitu. Wah, keren ini mesti dia. Untuk jamaah dengan untuk Ustadznya sama isinya ya. Jadi itu supaya menarik Bapak ya, supaya menarik, itu syiar seperti itu boleh-boleh saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keluar malaikat Ridwan ya, penjaga surga. Kemudian Pak Adina, kemudian dia memanggil untuk masuk surga siapa? Ternyata Bapak Ibu adalah orang yang tidak berjihad sampai gugur, sampai syahid. Ternyata yang dipanggil itu adalah orang yang sakit, ya Islamnya baru, ibadahnya biasa-biasa, kemudian karena sakit akhirnya meninggal dunia. Malah itu yang masuk surga pertama. Ya. Kemudian setelah beberapa saat lagi, kemudian keluar lagi, ya. Keluar lagi malaikat dalam mimpinya Thalha ini dari dalam surga keluar, kemudian memanggil siapa? Kemudian memanggil yang ustushhida, memanggil yang dia itu wafat mati syahid ya karena berperang. Nah, kemudian yang berikutnya tsumma raja'a ilayya faqala. Kemudian muncul lagi malaikat penjaga surga dari pintu surga, kemudian mendatangi Thalha. Kemudian mengatakan faqala irji fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Apa yang dikatakan malaikat Ridwan ini kepada Thalha? Wahai Thalha, kamu pulang lagi. Kamu enggak masuk surga. Kamu pulang lagi. Kenapa Bapak Ibu disuruh pulang lagi? Karena Thalha itu statusnya udah meninggal atau belum, Pak? Belum, ya. Thalha itu statusnya sedang bermimpi, ya. Bapak Ibu ada nggak yang pernah mimpi kayak gitu? Ya. Jadi Bapak Ibu, saya punya teman ada yang seperti itu, ya. Mimpi seperti itu, pernah cerita ke saya. Gitu. Jadi disuruh pulang lagi, ya. Kenapa? Karena belum meninggal dunia ya. Thalha itu statusnya sedang bermimpi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa terkait dengan mimpi ya, dalam Islam itu Pak, mimpi tidak hanya sekedar bunga tidur Pak ya.
Untuk kalangan-kalangan tertentu, orang-orang tertentu, mimpi itu Bapak Ibu bisa menjadi wahyu, firasat, petunjuk, dan juga hikmah atau ilmu Bapak Ibu ya. Contoh Pak ya, kelompok para nabi. Nah, para nabi itu Pak kan kita kenal ya, nabi-nabi yang mendapatkan petunjuk Allah melalui mimpi ya. Siapa saja Pak contohnya? Contohnya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu mukjizatnya bisa menafsirkan, mentakwil mimpi. Termasuk bapaknya. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Yakub ya. Nah, coba lihat di surat Yusuf ayat keempat ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsu wal qamara ra'aituhum li sajidin ya. Ra'aituhum li sajidin ya. Nah, kemudian kata bapaknya Yakub itu, la taksus ru'yaka, wahai anakku Yusuf, jangan kau ceritakan itu mimpimu kepada saudara-saudaramu. Tuh, bapaknya lebih hebat lagi ya. Nabi Yakub itu lebih hebat lagi Pak. Nah, selama ini yang kita pahami adalah Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpi itu. Bapaknya lebih hebat lagi Nabi Yakub ya. Nah, contohnya itu ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga Pak ya. Nabi Ibrahim juga diperintahkan anaknya itu untuk disembelih pada peristiwa kurban itu melalui mana? Mimpi ya. Termasuk Nabi Muhammad Pak. Nabi Muhammad juga mendapatkan sebagian wahyu yang diturunkan dari Allah itu melalui mimpi ya. Nah, termasuk mimpinya para sahabat Nabi, orang-orang soleh yang mendapatkan kemuliaan dari Allah dan keridhoannya, itu mimpinya tidak sembarang mimpi ya Pak ya. Termasuk ya kita juga Pak. Kalau Bapak Ibu insya Allah terjaga amal-amalnya, sunah-sunahnya ya. Contoh Bapak Ibu ketika dihadirkan dengan beberapa pilihan, kita juga kan dianjurkan untuk apa Pak? Sholat apa? Istisqa. Nah, istisqa minta hujan Pak ya. Sholat istihara. Contohnya Mas Paki itu dulu sebelum nikah contohnya ya. Dulu Mas Paki itu dihadapkan dengan dua pilihan akhwat nih. Yang satu karyawan pajak sini contoh ya Pak. Yang satunya lagi adalah di pesantrennya. Bingung nih Mas Paki itu. Kemudian akhirnya dalam Islam kan dianjurkan kita untuk sholat istihara. Nah, ketika sholat istihara Pak, Bu, ini pengalaman saya pribadi juga Pak, itu yang paling sering jawabannya itu ternyata lewat mimpi Pak. Ya, contoh ya, tadi Ustadz Paki tiba-tiba dalam mimpinya itu Ustadz Paki baca Quran ya, di acara di kantor pajak ini, contohnya buka bersama baca Quran, ternyata contohnya itu akhwatnya yang pegawai kantor pajak itu mendampinginya baca sari tilawahnya. Nah, berarti itu petunjuknya di situ Pak biasanya ya gitu. Itu contoh ya sebenarnya. Nah, biasanya begitu Pak. Sebagian jawaban-jawaban doa-doa kita ya itu melalui mimpi. Sebagiannya lagi melalui firasat. Dan kata Nabi, innal firasata mu'min lahakun. Sesungguhnya firasat seorang mukmin itu pasti benar ya. Firasat itu keyakinan hati Pak ya, feeling. Itu biasanya benar Pak ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya firasat itu seperti firasat orang tua kepada anaknya itu selalu benar. Ya, jadi kalau anaknya bohong, jangan coba-coba membohongi orang tua ya Pak ya. Karena firasat orang tua itu kuat Pak. Anaknya bohong itu ketahuan ya, walaupun orang tua itu nggak tahu faktanya, tapi mereka punya firasat ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait mimpi ya. Maka kalau ingin mimpi kita itu berbuah hikmah, berbuah ilmu, berbuah kebaikan, kalau sebelum tidur Pak, Bu, kita itu wudu ya. Kemudian syukurnya lagi adalah kita sholat dulu beberapa rakaat, 2 rakaat qiyamul lail ya. Kemudian baca wirid, doa, atau baca-baca yang ringan-ringan bacaan Quran. Insya Allah itu tidak hanya sekedar mimpi ketika kita terlelap tidur ya. Mimpinya banyak kebaikannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dilanjutkan fa asbaha Talha yuhaditsu bihin nas. Nah, maka ketika di pagi harinya mimpi Talha ini Bapak Ibu diceritakan kepada sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi juga ya, diceritakan. Fa'ajibu lidzalika. Semua sahabatnya itu heran Pak. Kenapa coba Pak heran? Dalam mimpi Talha itu malah yang sakit, malah yang ibadahnya yang biasa-biasa, malah masuk surga lebih dulu dan lebih lama selisihnya daripada orang yang berjihad Pak, kemudian meninggal dunia. Aneh Pak, kenapa? Karena jihad itu Nabi SAW bersabda ketika ditanya sahabat, ayu a'mali afdol, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka jawabannya 3 nih Pak. Jangan sampai kita melupakan 3 amal yang paling utama dalam kehidupan kita. Apa yang pertama? As-sholatu ala waktiha. Ini sholat 5 waktu Bapak Ibu. Sholat yang paling utama tidak ada taranya. Kemudian yang kedua apa? Birrul
walidaini. Yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang ketiga. Nah, ini bentar lagi berbakti kepada orang tua ya, ditunjukkan simbolisnya dengan THR Pak ya. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu biar berkah rezekinya, biar orang tua tambah ridho, berikan yang terbaik untuk orang tuanya ya. Dan mohon jangan sampai kita bakhil ya, naudzubillah. Karena bakhil itu Allah yang memeranginya ya. Aduwullah wa aduwwun nas. Allah yang memeranginya dan juga musuh semua manusia ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini birrul walidain. Kita tunjukkan bahkan yang jauh pun orang tuanya tetap kita sambangi, kita datangi ya, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah al-jihadu fi sabilillah. Ini amal yang paling utama, jihad di jalan Allah ya, bertempur, berjuang, berperang di medan tempur ya. Walaupun sekarang jihad itu Bapak Ibu maknanya adalah kita bersungguh-sungguh lagi berjuang ya, berkorban untuk agama Islam, tidak harus dalam kondisi peperangan. Nah, makanya jihad itu disebutkan kata Nabi dirwatu sanamihi ya, menjadi puncak segala kebaikan. Karena yang dikeluarkan jihad itu bukan sebagian dari apa yang kita miliki, tapi totalitas Bapak Ibu. Ya, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi yang dikeluarkan, yang dikorbankan adalah harta, jiwa, raga dan segalanya. Itu yang disebut jihad. Makanya puncaknya segala kebaikan. Tapi kenapa kok kalah dengan orang yang tadi ibadahnya biasa-biasa, kemudian apa? Meninggal dunia karena sakit, kok masuk surganya malah lebih awal? Para sahabat itu heran. Ini salah satu hikmahnya Bapak Ibu, para sahabat Nabi ini yang dipikirkan itu adalah orientasinya ukhrawi semua, akhirat semua. Jadi mimpi seperti ini jadi viral Pak. Kalau yang kita sering dijadikan perbincangan itu, yang sering viral itu adalah kasus-kasus korupsi ya, 271 triliun Pak ya, itu ini gimana ini bapak-bapak pajak nggak bisa mengaudit nih Pak gitu. Ini bisa sampai 271 triliun itu ya Allah ya. Ya. Itu baru kelas terinya, nggak tahu ya yang kelas-kelas ini ya, Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi heran para sahabat. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal ini akhirnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka Nabi berkomentar, wa hadithuhu al hadis. Maka Rasulullah SAW berkomentar dari apa yang terjadi ini. Faqala, Rasulullah bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun, ya. Ya. Kalian heran kenapa? Kata Nabi itu. Ya. Kemudian para sahabat qalu mengatakan, ya Rasulullah, hadakana asyadda rajulaini istihadan tsummastusida wa dakhala hadal akhir jannah qablah. Ya. Kami itu heran. Sudah jelas ini itu orang dia ikut berperang, mati syahid, tapi kenapa masuk surganya malah terakhir ya. Sedangkan yang satunya ibadahnya biasa-biasa, Islamnya baru, kemudian sakit meninggal dunia malah masuk surga lebih awal. Nah, kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, alaisa qad makatha hada ba'dahu sana? Bukankah orang yang baru masuk Islam kemarin itu dia diberikan kesempatan hidup selama 1 tahun? Para sahabat mengatakan qalu bala, benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa adraka Ramadan fasoma wa shola wa kada min sajdatin fi sana. Dan bukankah orang yang diberi kesempatan hidup 1 tahun itu dia kemudian bertemu dengan bulan suci Ramadan, kemudian dia puasa di dalam bulan Ramadan, dia sholat di bulan suci Ramadan, maksudnya sholat taraweh ya Pak ya. Kemudian dia melakukan sujud beberapa kali dalam setahun ya. Dalam riwayat yang lain beberapa ribu kali sujud dalam setahun. Memang kalau kita hitung Pak, dalam setahun kita sujud berapa kali Pak? 1 hari semalam. Sehari semalam berapa Pak? Ya, kalau rokaat saja 17 rokaat ya Pak ya. Kan sholat itu sehari semalam berapa rokaat? 17. Berarti kali 2 sujudnya, karena sujud sekali 1 rokaat 2 kali. Berapa Pak? 34. 34 kali 365 hari ya. Itu berarti berapa Pak? Lebih kan dari 1000. Dalam hadis yang lain riwayatnya itu, dan dia dalam setahun itu sudah sujud ribuan kali. Nah, kemudian para sahabat mengatakan Bapak Ibu, qalu bala, benar. Kemudian ini Bapak Ibu kesimpulan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyimpulkan, fama bainahuma abadu mimma bainas sama'i wal ard.
Ketahuilah sungguh bahwa jarak ya di antara kedua laki-laki tadi, orang yang dia berjihad dengan dia orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, itu jaraknya lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Maksudnya lebih unggul mana, Pak? Lebih unggul orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dia bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian dia puasa di dalam bulan Ramadan karena Allah. Karena puasa ini, Pak, ajaran amalan khusus ya antara kita dengan Allah. Dalam hadis qudsi, wa ana azibihi, asyamu li wa ana azibihi. Jadi jangan sepelekan puasa ini, Pak. Luar biasa. Puasa itu adalah antara kita dengan Allah ya. Dan Allah sendiri yang akan memberikan balasan khusus. Bapak Ibu tahu nggak? Di dalam Islam itu ada 3 amalan yang mana balasannya itu tanpa batas. Bahasa kitanya unlimited ya, Pak ya. Apa, Pak, yang pertama? Yang pertama adalah puasa, Pak ya. Wa anna azibihi ya. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Yang kedua adalah sabar. Surat Az-Zumar ayat 10 ya. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Balasan kepada orang-orang yang sabar itu, Pak, Masya Allah, itu tanpa batas dari Allah. Yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga adalah memaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas, Pak. Ini balasannya luar biasa, Pak. Bapak pernah didolimi, Pak? Ya, pernah ya. Saya juga pernah. Kita maafkan saja, Pak ya. Kita maafkan ya. Bapak pernah difitnah, dituduh yang macam-macam, bahkan direndahkan, bahkan dijatuhkan reputasinya, martabatnya, pernah, Pak? Ya, saya pernah, Bapak Ibu ya, dituduh macam-macam ya. Ya, sudah. Kita sabar saja, Pak, sampai Allah menunjukkan kebenarannya. Nah, Pak, puasa, sabar, kemudian kita memaafkan kesalahan orang lain, ini luar biasa, Bapak Ibu, balasannya dari Allah tanpa batas. Maka mudah-mudahan di nasihat terakhir ini semoga kita bisa melanjutkan, Pak, puasa kita ya. Tidak hanya dicukupkan di bulan suci Ramadan, sambung lagi dengan puasa Syawal nanti 6 hari, maka kita sudah seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. Kemudian kita tambah lagi Senin Kemis ya, Masya Allah, itu baik sekali untuk jasmani, rohani kita dan juga yang lain-lainnya. Nah, itu saja Bapak Ibu, barangkali ada sesi tanya jawab, mungkin saya masih ada waktu beberapa menit ya. Kalaupun tidak ada, nanti kita cukupkan. Silakan. Sudah cukup ya, alhamdulillah. Nanti kita sambung di kajian tarawih ya, kajian itikaf. Insya Allah saya juga akan itikaf di sini. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah memberikan manfaat dari pertemuan kita di siang hari yang singkat ini, dan semoga menambah dorongan kita untuk beramal soleh ya, dengan semaksimal mungkin, segenap kemampuan kita dan semampu kita, Bapak Ibu. Allah itu tahu ya keadaan kita, Allah itu tahu kemampuan kita. Yang penting Bapak Ibu, kita beramal di bulan Ramadan supaya tadi mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang terjadi dalam kisah Thalha bin Ubaidillah tadi. Yang penting Bapak Ibu, kita mengerjakannya itu imanan wahtisaban. Karena dasar iman kepada Allah, yakin kepada Allah, dan pengharapan pahala ridho Allah Subhanahu wa taala. Walaupun contohnya Pak ya, kita itu terbatas kualitas dan kuantitasnya dalam beramal soleh. Contoh ya Pak ya, tarawih ya pinginnya yang cepat-cepat ya Pak ya, pinginnya yang pendek, nggak apa-apa Pak ya. Kita syukuri kita bertemu dengan Ramadan, kita syukuri kita bisa sholat tarawih ya. Ya, nggak apa-apa sholatnya pendek-pendek, bacanya pinginnya qul huwallah terus ya. Ya, yang sederhana tapi imanan wahtisaban. Nggak apa-apa puasa kita itu tidak seperti puasanya orang-orang dulu, ya sambil jihad, ya sambil dakwah, ya sambil jor-joran sedekahnya ya Pak ya, baca Qur'annya sampai khatam tiap hari ya. Imam Syafi'i itu 2 kali Pak khatamnya, siang 1 kali, malam 1 kali. Ya, kalau kita kalaupun tidak 1 kali khatam, minimal 1 halaman di bulan Ramadan ya Pak ya, 1 halaman. Syukur-syukur bisa 1 juz, tidak apa Bapak Ibu ya. Yang penting kita baca Qur'annya, wiridnya, baca sholawatnya, sedekahnya imanan wahtisaban. Karena Bapak Ibu, kita melakukan yang sederhana di bulan Ramadan ini, Masya Allah ya, begitu besar sekali balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan keringatnya, jangankan kelelahannya, keletihannya, kepayahannya, laparnya ya.
Ingat kata Allah di dalam hadis qudsi, la halufu fa'mi shaim atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa saja Bapak Ibu di sisi Allah itu lebih thayyib, lebih unggul, lebih utama daripada aroma minyak kasturi di surga Bapak Ibu. Apalagi kita lelah di bulan Ramadan, kita capek ya, kita lesu, kita sampai sakit. Itu Masya Allah bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal beberapa hari lagi kita maksimalkan, karena belum tentu Bapak Ibu Ramadan yang akan datang, di tahun yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, amin. Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas silap salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.